Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Type Hidden. Oke, kali ini kita akan mereview tutorial dari Malas Coding tentang bagaimana caranya menggunakan pemrograman PHP dengan framework Laravel. Oke. Kali ini tutorial yang bakalan kita bahas akan berkelanjutan ya, dari step by step, karena cukup panjang ternyata tutorial dari Malas Ngoding ini untuk pemrograman PHP berbasis framework Laravel. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, tutorial Laravel tahap 1, pengertian dan cara install Laravel. Oke, pengertian dan cara install Laravel. Selamat datang di seri belajar tutorial pembukaan. Langsung aja guys, pengertian dan cara install Laravel. Pengertian Laravel adalah sebuah framework PHP yang sangat populer saat ini. Sama seperti halnya kode igniter, jika teman-teman sudah pernah mendengar tentang kode igniter, Laravel dan kode igniter sama-sama merupakan framework atau kerangka kerja PHP yang dibuat untuk mempermudah para developer atau programmer dalam membangun sistem atau aplikasi yang berukuran kecil bahkan sampai skala besar. Sampai pada saat tutorial ini dibuat, pengembang Laravel sudah mencapai versi 5,7, dan pada seri tutorial lengkap Laravel bahasa Indonesia ini akan menggunakan Laravel versi 5,7. Tapi jangan khawatir jika pada saat teman-teman mencoba tutorial ini, jika versi Laravel sudah lewat dari versi 5,7, teman-teman masih bisa mengikuti tutorial ini, karena perbedaan dari versi pengembangan Laravel tidak akan jauh berbeda dari setiap versi rilisnya. Laravel dibuat oleh Taylor Otwell, dan saat ini Laravel menjadi salah satu framework PHP yang paling banyak digunakan di dunia. Karena kemudahan penggunaannya, banyak dukungan seperti misalnya dokumentasi yang baik dan dukungan library yang lengkap, sehingga bisa kita sebut jika Laravel seperti memanjakan penggunanya. Laravel juga menggunakan metode MPC, Model View Controller. MPC merupakan suatu metode untuk memisahkan bagian web aplikasi. Yang disebut dengan model biasanya bagian yang berurusan dengan database, view, dan bagian antarmuka atau bagian depan aplikasi. Segala sesuatu yang diproses dalam sistem akan ditampilkan pada view, sedangkan controller adalah bagian yang menangani atau menengahi antar model dan view. Jadi controller lah yang berperan sebagai pengendali sebuah sistem. Sama halnya dengan semua framework PHP, jika teman-teman masih bingung dan belum mengerti apa itu Laravel, sebaiknya teman-teman lanjutkan saja membaca setelah masuk ke tutorial Laravel selanjutnya. Saya yakin teman-teman pasti akan lebih mengerti tentang pengertian Laravel. Oke guys, kita selain nge-review sama-sama belajar juga ya. Cara install Laravel. Cara install Laravel di Windows atau cara install Laravel di Mac OS X, caranya sama saja. Misalkan kita sudah menginstal Composer, install Composer ya guys. Nah, install Composernya sudah ada di tutorial saya, di tutorial sebelumnya. Di tutorial sebelumnya di www.malasngoding.com sudah saya jelaskan juga, ada tutorial Composer di Malas Ngoding juga ya guys. Jadi tinggal dilihat aja bagaimana cara menginstal Composer di Windows atau Linux dan sebagainya. Silahkan teman-teman baca cara install Composer di sini ya guys. Kalau misalkan masih belum menginstal Composer, pastikan teman-teman sudah menginstal SAM. Baca tutorial ini di sini jika belum, dan pastikan teman-teman sudah menginstal Composer dengan baik. Jadi setelah menginstal Composer, pastikan juga Anda sudah menginstal SAM atau WAM atau sebagainya itu ya, untuk Apache dan PHP-nya ada di SAM ya. Ini cuman frameworknya aja kalau Laravel sama kode igniter. Oke, langsung saja kita memulai cara install Laravel. Pertama, buka terminal jika teman-teman bingung menggunakan macOS atau command prompt
teman-teman menggunakan jika teman-teman menggunakan Windows. Setelah teman-teman membuka terminal atau command prompt di laptop teman-teman masing-masing, selanjutnya kita akan memulai instalasi Laravel dengan memulai mendownload Laravel menggunakan Composer. Kita masuk dulu ke direktori di mana letak project Laravel yang akan kita buat. Dalam contoh kita akan membuat project Laravel dalam folder htdocs, itu kalau di SAM guys. Kalau di WAM di folder www. Jadi silahkan masuk ke direktori htdocs sesuai di mana lokasi masing-masing. Jika teman-teman menggunakan SAM, ketik window, ketik seperti ini ya kalau SAM. Kalau di Windows, kalau di macOS, kemudian jalankan perintah berikut. Oke, kita buka CMD-nya dulu guys. Oke. As administrator. Oke, masuk ke direktori SAM. Kalau saya menggunakan WAM ya. Jadi saya cuman perlu ke cd WAM. Nah, saya masuk ke folder WAM dan masuk lagi ke folder www. Nah, saya sudah masuk di folder www ya guys. Kalau misalkan kalian di htdocs ya guys. Kemudian ketikkan perintah berikut untuk menginstal Laravel. Oke, ini kita copy aja guys. Dan tekan enter. Oke, kita masuk, paste di sini dan tekan enter. Oke, proses ya guys. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jangan sampai salah ya guys, kalau kalian menggunakan SAM pastikan di folder htdocs. Kalau saya menggunakan WAM di folder www, cuman bedanya di foldernya aja guys. Nah, prosesnya sudah selesai. Nah, ini penjelasan dari perintah di atas. Create project, perintah untuk membuat project baru. Strip prefer strip disk untuk memerintahkan mendownload Laravel versi yang direkomendasikan atau versi yang stabil atau terbaru. Belajar underscore Laravel adalah nama project dari Laravel yang ingin kita buat. Pada contoh tutorial Laravel ini, kita akan membuat project Laravel dengan nama belajar underscore Laravel. Oke, kita cek ya, coba ada nggak di folder WAM kita atau di folder server kita ya guys. Belajar Laravel. Oke, jelas sudah ada ya. Kita buka. Oh, ini sudah terdownload ya guys ya. Oke, kita lanjut membaca. Silahkan teman-teman sesuaikan nama project yang ingin teman-teman buat, tapi alangkah lebih bagusnya jika teman-teman buat saja dengan nama belajar Laravel, karena kita mengikuti tutorial ya. Kalau misalkan Anda atau teman-teman ingin membuat project baru, tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah kita buat ini ya guys, dengan nama yang berbeda, agar saat teman-teman mengikuti tutorial Laravel ini di Males Ngoding ini menjadi lebih mudah. Oke, proses downloadnya akan memakan waktu beberapa menit tergantung koneksi internet dan teman-teman miliki. Setelah selesai maka tampilah seperti berikut. Oke, dan sekarang kita sudah punya folder belajar underscore Laravel dalam folder htdocs. Kalau saya tadi di folder www ya. Kemudian sekarang kita masuk ke folder project kita, yaitu belajar underscore Laravel. Jadi ketikkan perintah berikut dengan di terminal ya guys. Ini untuk Windows ya. Ke command prompt lagi, kita paste perintah yang tadi untuk masuk ke folder belajar underscore Laravel. Enter. Nah, kita sudah masuk. Dan ketikkan lagi PHP artisan self. Ini untuk menjalankan PHP-nya guys ya. Kita copy, jalankan di sini. Enter. Paste, enter. Starting Laravel development server. Nah, apa penjelasannya? Coba perhatikan gambar di atas. Pada saat kita mengetikkan PHP artisan serve, terdeteksi oleh antivirus. Oke.
dan tekan enter, maka project belajar underscore Laravel akan dijalankan di http 127.0.0.1.28000, yang artinya server development Laravel sudah dibuat dengan project kita yang sudah bisa kita akses pada localhost dengan menggunakan port 8000. Terminal CMD nya jangan di stop dulu. Sekarang silahkan buka web browser teman-teman dan buka alamat berikut, localhost titik 2 8000 atau port 8000. localhost titik 2 8000 sesuai sama ini ya guys. Saya jelaskan lagi ini di sini kenapa kita localhost, tapi di sini 127.0.0.0.1 ini sama kayak localhost karena dia IP lokal PC kita ya, dibuat virtual host menjadi localhost seperti itu ya guys. Ketik enter. Nah, oke. PHP oke, sudah berhasil ya guys. Atau 127.0 sama aja ya guys. Jika teman-teman melihat tampilan halaman Laravel seperti berikut, maka tandanya kita berhasil menginstal Laravel dan sudah siap kita gunakan untuk mendeveloper atau membangun aplikasi menggunakan Laravel. Ternyata versinya berbeda ya guys. Kita sekarang udah update ya, mungkin ya versi Laravelnya. Selamat, cara install Laravel telah selesai. Atau karena kita menginstal Laravelnya dalam folder htdocs localhost, kita juga bisa menjalankan project Laravelnya dengan langsung mengakses project kita melalui web browser dengan mengakses alamat localhost. Harus belajar. Oke. Kita selain mengaktifkan itu Laravel lewat CMD, kita juga kalau bisa mengaktifkannya lewat SAM atau WAM dan mengakses alamat ini ya guys ya. Coba kita paste di sini. Sama saja ya guys. Ini kalau misalkan kita mengaktifkan PHP serve tadi ya, artisan serve tadi, jadi seperti ini bisa langsung port 8000. Tapi kalau misalkan kita menggunakan WAM, langsung bisa ke localhost, ke foldernya, langsung ke folder public lagi, enter, sama aja. Jika teman-teman ingin membaca full panduan langsung belajar di Laravel, ini kalau misalkan ya, teman-teman bisa belajar lebih lagi. Ringkasan, jika kita ringkas kembali cara install Laravelnya, pasti teman-teman sudah install Composer, masuk ke directory di mana teman-teman install Laravelnya, masuk ke htdocs melalui terminal command prompt, download Laravel menggunakan Composer, gunakan ini ringkasannya. Oke, terima kasih sudah membaca tutorial. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang kedua ya guys. Ini cara install Laravel tahap 1. Cara installnya. Di video ini kita akan mereview minimal dua tahap ya guys. Ini tahap 1. Oke, kita review ke tahap selanjutnya. Tahap 2. Kita cari yang tahap 2. Nah, ini guys. Tahap 2 kita klik. Oke, selamat datang kembali di seri tutorial Laravel lengkap dari dasar sampai mahir di malasngoding.com. Sebelumnya kita pernah belajar cara menginstal Laravel pada tutorial part pertama, juga sudah menjelaskan apa itu Laravel, kenapa kita menggunakan Laravel serta kelebihan Laravel. Maka pada tutorial Laravel part 2 ini kita akan belajar root dan view pada Laravel. Yuk langsung simak penjelasannya. Belajar root dan view pada Laravel. Root dan view adalah satu yang paling dasar yang harus kita pahami dalam menggunakan Laravel sebelum kita melanjutkan tutorial ke tahap yang selanjutnya. Pada seri tutorial lengkap ini kita akan jelaskan menggunakan penjelasan yang insya Allah mudah dipahami. Keren. Route, jika kita artikan dalam bahasa Indonesia maka artinya adalah rute atau jalur. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa root pada Laravel adalah bagian yang mengatur pada proyek aplikasi yang kita bangun dengan Laravel. Contoh kecilnya kita bisa mengatur root URL pada aplikasi yang kita buat dengan Laravel. Misalnya kita membuat root blog
maka kita memerintahkan untuk membuka view, menjalankan controller, dan lain-lain. Pada saat root block ke akses, bingung? Tenang, jika sudah masuk ke contoh kasusnya, pasti teman-teman lebih bisa memahami. Oke, kita langsung penjelasan view pada teman-teman yang sudah pernah belajar kode igniter di WW Malas Ngoding. Tentu teman-teman sudah familiar dengan nama view dan konsep NPC. Sama seperti pada framework PHP lainnya yang menggunakan NPC, view bertugas untuk menangani atau mengurus bagian tampilan. Jadi segala sesuatu yang tampil pada user interface kita buat pada view, misalnya tampilan data dan lain-lain. Tutorial belajar root view pada Laravel. Setelah membaca sedikit penjelasan bagian di atas tadi, kita langsung masuk ke contoh. Coba lihat pada tampilan awal project Laravel yang sudah berhasil kita install sebelumnya. Oke, tampilan seperti itu. Tampilan awal project Laravel ini berada pada view yang mana welcome.blade.php, letaknya pada folder resource. View welcome.blade.php tersebut diperintahkan secara default untuk tampil pada web.php yang terletak pada dalam folder root. Coba buka file web.php dalam folder root seperti gambar berikut. Oke, kita buka ya. Ada di resource dan view welcome.blade.php. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan halaman yang pertama tadi yang kita akses. Oke. Di sana kita menjumpai sintak berikut. Oh, yang di webnya ya guys, yang webnya ada di routes web. Nah, ini dia. Di sini kita menjumpai sintak berikut. Oke, betul. Kita menjumpai sintak yang seperti itu, guys. Ini sintaknya. Yang tujuannya adalah pada saat direktori awal atau project dijalankan, maka akan menampilkan me return view welcome.blade.php. Dia nama depannya aja ya, guys ya, yang dipanggil. Kita tidak perlu menuliskan ekstensi .blade.php. Kita cukup menuliskan nama view-nya saja seperti contoh di atas. Kita cukup menuliskan welcome untuk menampilkan view welcome.blade.php. Dan isi dari view welcome.blade.php adalah tampilan awal yang kita lihat pada gambar pertama di atas. Teman-teman juga bisa jangan menghiraukan dulu ekstensi .blade.php-nya. Ini adalah sistem templating dari Laravel dan kita juga belajarnya pada tutorial selanjutnya agar materi belajar Laravel kita lebih terstruktur dan terarah. Jadi teman-teman baru belajar tidak kebingungan dengan banyak yang istilah-istilah baru yang dijumpai. Sekarang buka view welcome.blade.php-nya dan kita akan merubahnya sedikit untuk membuktikan benar atau tidaknya bahwa view welcome.blade.php yang ditampilkan. Kita akan mencoba merubah pada bagian tulisan Laravel menjadi Malas Ngoding. Nah, kita akan mengubahnya. Oh, ini gambar ya guys, nggak bisa di copy ya. Kita rubah sendiri aja di welcome.blade.php ya guys ya. Yang di tadi kan ada di Laravel, resource, di views, welcome.blade.php di sini. Kita hapus aja semua guys. Hapus semua. H1 header. Nah, kita kasih hello. Satu. Kita save. Oke. Save dan reload atau refresh web browsernya. Oke, kita reload. Betul guys. Ternyata benar yang ditampilkan adalah welcome.blade.php. Nah, tulisan yang berawal Laravel tadi berubah menjadi Malas Ngoding. Oke, membuat root baru Laravel. Untuk memperbanyak contoh, sekarang kita akan membuat root baru. Tulis sintak berikut ini di bawah root sebelumnya. Selain mereturn view, kita juga bisa mereturn string.
belajar underscore Laravel roots. Oke. Return ini kita membuat root baru di web ya, web.php. Oke, kita kopikan ini. Oke, ini jangan dihapus ya, sayang. Kita kasih komen aja, kasih komen di PHP seperti ini ya guys. Nah, kasih komen, kita tutup komennya. Oke, save. Oke, sekarang coba jalankan root hello nya dengan mengakses localhost 80 hello. Not po, karena ada ujungnya hello. Kenapa di save? Enter. Astaga. Halo. Seperti itu enggak? Bukan titik 2. Oke, slash. Bentar. Oke, berjalan ya guys. Halo, selamat datang di tutorial Laravel malasngoding.com. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di atas, maka akan tampil string hello. Selamat datang di tutorial Laravel malasngoding.com sesuai dengan yang kita perintahkan jika root hello dijalankan. Selanjutnya kita akan belajar membuat root baru lagi untuk menampilkan view baru. Buat root baru lagi di bawah root hello. Di sana kita akan menulis root block. Oh, yang tadi. Oke, yang tadi ini nggak usah ya guys, nggak usah dihapus karena tidak berkaitan. Save. Kita ulangi lagi karena dia memanggil hello ya. Saya juga baru paham kalau begini, gitu kan. Buat root baru lagi di bawah root hello. Di sini kita akan membuat root block. Oke, yang tadi ya masih copy. Membuat root block katanya guys. Paste di sini. Save. Sehingga isi full file root web 2.0 seperti ini. Oke, sama ya guys. Pada root block kita mencoba menampilkan atau memanggil view block. Jadi sekarang kita buat view baru dengan nama block.blade.php dalam folder view. Oke, yang ini kita copy, kita ke directory resource ya, bener ya guys ya, di Laravel resource view block, resource view. Nah, di sini kita buat file baru dengan nama block.blade.php. Oke, double klik untuk edit, kita paste dan simpan, save, Ctrl S ya guys. Sekarang coba akses root block dengan alamat localhost port 80 dan /block. Port 80 dikasih /block, enter. Oke, yang keluar adalah www.malasngoding.com seri tutorial Laravel lengkap dari dasar. Ini adalah view block dari root block. Oke, berhasil ya guys, seperti itu. Nah, maka akan muncul view block blade.php sesuai dengan yang kita perintahkan pada root block. Selesai sudah pembahasan kita tentang root dan view pada Laravel. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan belajar dan berkenalan dengan controller pada Laravel di part selanjutnya. Oke guys, ini tutorialnya dari tahap pertama kali menginstal, menjalankan dan menampilkan, mengedit-edit, belajar tentang root dan view pada Laravel di malasngoding.com. Sejauh ini oke, tidak ada yang error, penjelasannya bagus, nggak berbelit dan mudah dipahami ya guys. Sekian review tutorial kali ini.
Silahkan lanjut ke part selanjutnya ya guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.